Langsung Ustaz. Mundur dulu. Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala nabi khairil anam sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa syahil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita semuanya masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir bersama dalam majelis ta'lim yang rutin dilaksanakan di Jamaah Al-Ittihad. Ya, mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju ke tempat majelis ilmu ini menjadi sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat di mata Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat teranggi salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada segenap umat yang setia hingga akhir zaman. Yang kami muliakan Pak Ustaz, staf dan jajarannya, Bang Hakim sebagai tuan rumah dan teman-teman bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita bacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah wabil khusus untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan kita sebagai suami Allah jadikan suami yang soleh, istri kita Allah jadikan istri yang solehah, dan anak-anak kita, anak laki-laki jadi anak yang soleh, anak perempuan Allah jadikan anak perempuan yang solehah. Allahumma ja'alna wa auladana soleh min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautish syuhada wa syurna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang kedua kita mohon sama Allah, hari ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang pertama dari penanggalan kalender Hijriah. Dan malam Sabtu kemarin kita sudah merayakan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Harapan kita mudah-mudahan sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Muhawwilul Ahwal, Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Fattah, Ya Razzaq, wahai Allah dat yang Maha Pembuka. Mudah-mudahan di tahun ini segala kesulitan-kesulitan Allah bukakan, segala kemudahan-kemudahan Allah lebar luaskan, segala persoalan Allah berikan jalan keluarnya, dan apapun hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Razzaq, wahai Allah dat yang Maha Pembuka pintu rezeki. Ya Muhawwilul Ahwal, wahai Allah dat yang Maha membolak-balikan keadaan. Kalau kemarin sudah baik, mudah-mudahan sekarang menjadi lebih baik. Kalau kemarin sudah enak, mudah-mudahan sekarang lebih enak. Kalau kemarin kurang baik, sekarang mudah-mudahan jadi baik. Dan terus adanya peningkatan mudah-mudahan. Dan itu semuanya kembali kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah.
Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Karena Imam Al-Ghazali dalam ungkapan bijaknya mengatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, fahuwa rabihun, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumu mithla amsi fahuwa khasir, barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin maka rugi. Dan apalagi naudzubillah, man kana yaumu syarrun min amsihi fahuwa halikun, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin maka termasuk yang celaka. Pilihan sebenarnya Pak, kita mau menjadi orang yang celaka, kita mau menjadi orang yang rugi, atau kita menjadi orang yang beruntung. Rumusnya sederhana, kalau kita mau yang beruntung harus selalu lebih baik daripada yang kemarin. Kalau hanya jalan di tempat rugi, orang-orang sudah meningkat. Apalagi kita lebih buruk daripada yang kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua penghidupan kita menjadi lebih baik di tahun ini. Harapan kita mudah-mudahan menjadi lebih baik di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus berupaya untuk melakukan kebaikan dan memperbaiki diri. Kita perbaiki kualitas ibadah kita perbaiki kualitas sholat kita. Ketika kita sudah mencoba memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita, maka insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Secara prinsip seperti itu. Ketika kita berupaya untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kualitas hidup kita. Makanya hari ini masih kita dalam ngopi hitam, ngobrol fikih tentang hasanah ilmu agama Islam dan kaitan tentang masalah bagian dari tentang masalah sholat. Karena idealnya orang sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika orang mau melakukan perbuatan keji, karena sholat jadi terhindar. Ketika orang mau melakukan kemunkaran, ketika orang mau melakukan hal tersebut karena kita sholat maka terhindar. Tapi kadang-kadang sholat ya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Atau terkadang sholat tapi kemungkaran kemungkaran. Tapi ya nggak apa-apa, terus aja kita upayakan untuk selalu memperbaiki diri. Makanya PR kita, target kita tahun ini, mari kita perbaiki dua, kualitas dan kuantitas sholat kita. Kualitas sholatnya kita perbaiki, kuantitas sholatnya kita perbanyak. Kalau sebelumnya kita hanya melaksanakan sholat wajib saja, iringin sholat wajib dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Qobliyah dan ba'diyah sudah kita lakukan, tambahin dengan sholat sunnah yang ada kekhususannya. Sholat tahajudnya coba kita lakukan, sholat duhanya kita kerjakan, sholat taubatnya kita lakukan, sholat tasbihnya kita lakukan. Ibu saya almarhum dan almarhum bapak saya kalau sholat tasbih itu karena memang sudah terbiasa setiap hari. Saya seminggu sekali aja kadang-kadang suka lewat malam Jumat itu sudah jadi rutin ketika jemaah ibu-ibu di kampung untuk yasinan itu baca Munfarijah diawali dengan sholat tasbih. Nah, kenapa enggak minimal banget setahun sekali? Kalau enggak setahun sekali, minimal seumur hidup kita pernah melakukan sholat tasbih. Insya Allah. Makanya konteks kita adalah berupaya dengan berbagai upaya dan cara untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Kuantitasnya pun sekali lagi ditambah. Nah, upaya sudah kita lakukan Pak. Kualitasnya coba kita naikkan grade-nya. Upaya untuk mengejar kemaksimalan dalam sholat pun sudah kita upayakan. Tapi kadang-kadang penyakit khilaf dan lupa suka nempel dalam diri kita. Makanya sebelum sholat itu para salafus saleh mengatakan sebelum sholat itu anteng dulu, tenang dulu, baca Al-Ikhlas dulu, baca Al-Falaq An-Nas dulu, agar hati kita lebih mantap. Karena kadang-kadang alladzi waswasufi sudu dinas minal jinnah
Jadi kadang-kadang suka masuk ke dalam diri kita tuh rasa was-was, rasa khawatir, baik itu datangnya dari manusia maupun jin atau dalam diri kita. Makanya dalam Islam, dalam kaidah, dalam kajian fikih kita ada yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, jadi pembahasan malam hari ini adalah tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud karena lupa. Gitu ya. Nah, ini yang coba kita pahami bersama. Terkadang sholat kita itu bisa berbagai akibat, Pak. Lagi manteng, tiba-tiba ada informasi yang mengagetkan, konsentrasi hilang. Lagi anteng, tiba-tiba ada yang ngagetin, hilang. Lagi anteng, tiba-tiba teringat sesuatu, konsentrasi hilang. Makanya terkadang mungkin pernah kita melakukan ini sholat itu baru udah 2 rakaat atau 3 rakaat, gitu ya. Ini udah 3 rakaat atau udah 4 rakaat ini. Ada perasaan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kelupaan tersebut? Nah, solusinya dalam fikih ada yang disebut dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Nah, karena manusia, sifat manusia al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia mah tempat salah dan khilaf dan lupa. Ya kadang khilaf, kadang lupa. Makanya ketika lagi sholat ada yang kelupaan atau ada yang lalai karena disebabkan tadi karena konsentrasi mulai hilang dan seterusnya, maka lakukan sujud sahwi. Kapan kita melakukan sujud sahwi? Apa saja sebab-sebab yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi, dan apa bacaannya sujud sahwi, dan apa resikonya kalau kita tidak melakukan sujud sahwi. Ini yang coba kita akan diskusikan bersama dalam pertemuan kajian malam hari ini. Pertama, tadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau lalai. Ghaflah kalau dalam bahasa fikihnya, sahun atau ghaflah, lalai atau karena lupa. Tadi bisa diakibatkan banyak hal. Nah, dalam hal ini ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Imam Syafi'i mengatakan sujud sahwi itu termasuk dalam bagian dari sunnah. Karena gini Pak, dalam perkara sholat itu ada 3. Pertama ada rukun sholat, yang kedua ada sunnah ab'ad, yang ketiga ada sunnah hay'ah. Ini dalam sholat itu tidak terlepas dari. Kalau rukun sholat kita bagi lagi menjadi 3. Ada yang rukun i'tiqadiyah, ada rukun qauli, ada rukun fi'liyah. Yang kedua, nah kalau yang ketiga ini ada yang tidak dilakukan, maka otomatis sholatnya batal atau sholatnya mengakibatkan tidak jadi atau tidak sah. Tapi lain halnya kalau sholat berjamaah, makmum ada kekurangan, maka si imam yang melengkapi. Contoh dalam sholat berjamaah yang makmumnya makmum masbuk, makmum ada 2, makmum masbuk atau makmum muwafiq. Kalau muwafiq dari awal melakukan mengikuti gerakan si imam. Tapi kalau makmum masbuk ada yang ketinggalan, Fatihahnya nggak keburu, hanya kebagian takbiratul ihram saja. Imamnya sudah ruku, langsung saja takbiratul ihram, kemudian ruku. Itu tertutup, terhalang oleh imam, terbantu dan terkondisikan oleh imam. Nah, itu kalau rukun. Makanya sholat berjamaah itu sangat dianjurkan, dan Allah memberikan derajat yang tinggi, 20 derajat bagi orang melakukan sholat. Sholat yang sendiri satu bagiannya, itu pun belum tentu sholat kita maksimal sesuai dengan ketentuan fikih atau tidak. Tapi kalau berjamaah minimal ketika ada kekurangan masih ada yang melengkapi, yaitu oleh imam. Sunnah kauliyah, rukun kauliyah dan rukun fi'liyah, perbuatan ini sudah kita bahas yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang kedua ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu bagian, Pak. Berarti sunnah karena bagian tertentu.
Nah, ada konsekuensi ketika seseorang meninggalkan sunnah abad, maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Yang ketiga ada sunnah hay'ah. Sunnah hay'at itu kesunahan dalam gerakan sholat atau bacaan sholat dan yang lainnya, tapi tidak dianjurkan dilakukan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Nah, ini tiga hal ini akan menjadi sorotan yang kedua dan yang ketiga. Nah, apa yang menyebabkan seseorang disunahkan untuk melakukan sujud sahwi? Yang pertama, asbab sujud sahwi itu yang pertama al-awwal tarku ba'di min abadi sholat au ba'dil ba'di. Yang pertama karena meninggalkan kesunahan sunnah abad. Nanti kita akan sebut sunnah abad itu ada berapa. Kalau secara umum ada 7 sunnah abad, tapi kalau diperinci ada 20 sunnah abad. Jadi yang pertama dulu sebabnya adalah al-awwal tarkul ba'di min abadi sholat. Jadi meninggalkan sebagian dari sunnah abad. Ya. Yang kedua adalah fi'lu ma yabtul lahu wa la yubtilu syahwah. Idza fa'alahu nasiyan. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan disengaja. Sekali lagi, melakukan perbuatan yang apabila dilakukan secara sengaja akan mengakibatkan batal sholat, tetapi kalau tidak disengaja atau karena lupa tidak mengakibatkan batal sholat. Contoh, makan itu lagi sholat batal kalau dilakukan disengaja. Nggak disengaja ternyata lagi sholat makan makanan yang sedikit, contoh misalkan mohon maaf ada sedikit jeruk, misalkan habis makan daging, nah good. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa namanya, cekil, apa itu bahasa umumnya itu slip dikit. Nah itu kan nggak sengaja, kadang-kadang nggak sadar juga, padahal kita lagi sholat ngomel-ngomel dimakan, nggak sengaja, itu tidak mengakibatkan batal. Ketika sudah melakukan ketelan, kita ingat astagfirullah kan lagi sholat, maka ganti tambal dengan melakukan sujud sahwi. Nanti caranya gimana nanti kita bahas. Atau gini, rukun sholat itu ada yang bersifat qasirah, ada yang bersifat tawilah. Ada yang disunahkan dipanjangkan, ada yang disunahkan dipendekkan. Contoh yang dipendekkan apa? Tidak. Kemudian duduk di antara dua sujud. Itu termasuk rukun qasirah, termasuk rukun yang singkat. Artinya ketika sholat jangan terlalu panjang. Di pas bagian itu jangan terlalu lama. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selesai Allahu Akbar. Udah tuh. Udah. Ini antum lama banget baca doa ini, doa itu, doa ini. Padahal itu adalah rukun yang pendek. Tapi dianteng aja. Sudah lama. Tidak ini ternyata. Maka tambah dengan sujud sahwi. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Karena saking antengnya memahami itu doa sampai agak lama. Rabbi ghfirli, ya Allah dosa saya banyak. Terus udah lama ternyata kita sadar, ternyata ini rukun yang singkat qasirah, maka tambah dengan sujud sahwi. Ketika itu dilakukan secara sengaja, hati-hati bisa batal. Seperti makan, seperti bicara, minum dan seterusnya. Tapi kalau tidak disengaja, tidak mengakibatkan, tidak batal. Itu yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang bertanya boleh langsung ya Pak.
Jadi jangan nunggu. Kalau melakukan gerakan habis sholat itu kayak berkodok atau apalah. Oke, baik. Bagaimana kalau dalam sholat melakukan gerakan? Melakukan gerakan boleh, silahkan. Karena kalau nggak bergerak mati. Tapi gerakan apa yang dimaafkan? Kan gitu. Gerakan apa yang dimaafkan dan gerakan apa yang mengakibatkan batal? Kan itu pertanyaannya. Gerakan yang dimaafkan adalah gerakan yang tidak mengakibatkan rusak gerakan sholat, yang tidak merusak sholat. Misalkan kita lagi berdiri, acok-acokan lagi berdiri, namanya anak-anak itu loncat dari sini, pindah ke sini, anak-anak itu. Nah itu yang merusak. Atau melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, Pak. Misalkan gini, kita lagi gatal banget di kepala. Nah, hati-hati. Kalau Imam Madhab Syafi'i itu salah satu yang sangat hati-hati banget. Bahkan gerakan pun betul-betul diperhitungkan. Sehingga ketika kita ada garuk di kepala pun, maka nggak boleh gini. Ini garuk, ini di kepala nih. Nah, coba bapak bayangkan ada berapa gerakannya? Diangkat, ini ngangkat. Kan gini. Tangan ini saya dari sorban, lagi sholat. Asal Pak. Anda lakukan gerakan berturut-turut 3 kali. Bagaimana gerakan yang nggak batal ketika ada pengen garuk? Ini yang biarkan bergerak, Pak. Jangan ini. Karena kalau 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ini nih lengan. Karena kan lengan ini, betul. Makanya cukup digerakkan 1 jari saja, tapi yang ini nggak bergerak. Boleh lagi sholat garuk, tapi hati-hati dengan gerakannya yang mengakibatkan rusak sholat. Loncat, melangkah, boleh melangkah, tapi melangkah yang seperti apa yang dibolehkan. Tapi bisa juga dalam pemahaman madhab yang lain. Ini makanya jangan aneh, Pak. Kalau Imam Syafi'i itu dan ulama-ulama Syafi'i itu hati-hati banget. Ketika melangkah pun, ini ada baris yang kosong. Kan ada yang atau kata Sunda mana, gelenyeng aja langsung jalan. Tak. Tuh. Tapi kalau kita berhenti dulu. Berhenti dulu. Makanya kalau di Mekah atau di Madinah itu orang sholat macam-macam. Ada yang lagi sholat pegang anak, nurunin dulu, gendong dulu, nanti kasih minum susu, lagi sholat itu, Pak. Kalau dalam madhab Syafi'i udah batal itu gerakan sholatnya. Tapi mungkin berpegang pada madhab yang lain karena mungkin alasannya katanya Nabi Muhammad SAW pun pernah ketika Husain dan cucunya Hasan Husain itu naik ke punggung Nabi kemudian diturunkan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap hal tersebut yang lebih gila lagi, mohon maaf, yang bukan gila ya, yang agak menurut saya agak kurang logis itu ada seorang kalau saya bilang ustadz terlalu berlebihan. Sholat boleh pegang handphone. Lagi sholat misalkan untuk bacaan sholat, bacaan surahnya. Pada bacaan surah kan sunnah, Pak. Lagi sholat, pegang, dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan seterusnya. Ini coba dari saku ngeluarin handphone kemudian buka, ya kan Pak ya? Kemudian ini udah berapa kali gerakan? Nih memahami hadis tapi nggak ngerti fikih. Saya masih ada videonya yang mengatakan dia mengaku Ustadz X yang ya dari sisi gerakan ya batal, jangankan kayak gitu, kita garuk gini aja batal gitu ya, apalagi kalau ngeluarinnya pun katanya boleh, karena Nabi pun logikanya katanya Nabi pun pernah menurunkan cucunya ketika sedang sholat. Itu memahami hadis tapi tidak memperhatikan kaidah fikih.
Gitu. Jadi gerakan itu silakan Pak, yang penting tidak merusak gerakan sholat. Apakah itu bisa dilengkapi dengan sujud sahwi juga? Kalau itu mengakibatkan batal sholat, pembatalan sholat, itu batal sholat. Tapi kalau kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat, nah itu boleh diganti, ditambah dengan sujud sahwi. Tapi ingat Pak, yang melakukan sujud sahwi itu ketika sholat berjamaah adalah si imam. Kalau si imam melakukan sujud sahwi, makmum wajib hukumnya ngikutin si imam. Nggak boleh imam tidak melakukan sujud sahwi, tapi si makmum melakukan sujud sahwi. Nggak boleh. Ikutin saja si imam. Terus si makmum kalau kekurangan gimana? Kan ada imam, biar imam yang ditanggung. Kan gitu kan? Makanya enak banget kalau jadi makmum. Pembeli bisa imam. Makanya jadikan imam itu jangan hanya asal bisa saja, tapi betul-betul memahami tentang hukum fikihnya. Jadi hal tersebut ini perlu dipahami bersama. Jadi kan caranya itu gini Pak, caranya itu sama dengan sujud biasa. Sama dengan sujud biasa, cuman dilakukan sebelum salam. Kan at-tahiyatu mubarakatun dan seterusnya ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masyihid dajjal. Kan assalamualaikum ya. Nah, ketika si imam melakukan kesalahan, misalnya ini 2 rakaat atau 3 rakaat ya, si imam 2 rakaat atau 3 rakaat, katakan dia Nabi, kalau ada keraguan dalam hati, 2, 3 ambil 2, 3, 4 ambil 3. Nah, imam yang lakukan 2, 3, imam mengatakan 2. Si makmum, kan ada makmum nih, ya. Nah, si makmum itu punya kewajiban untuk mengingatkan. Makanya ketika imam salah, tegur si imam dengan cara yang sesuai fikih, yaitu dengan mengucapkan subhanallah. Kan mestinya tasawuf awal ini berdiri lagi karena mengatakan si imam baru 1 rakaat, padahal sudah 2 rakaat. Kan gitu Pak ya. Nah, si makmum harus untuk menegur. Setelah ditegur subhanallah. Tapi jangan yang bareng subhanallah, bareng subhanallah. Si imam makin keder Pak. Ini apa yang salah? Padahal dia yakin subhan, sudah diingatkan. Si imam enggak, baru 1 rakaat gitu. Imam tetap saja berdiri. Nah, sujud sahwi si imam. Setelah innaka hamidum majid, baru kan mestinya salah. Nah, ini lakukan sujud. Sama seperti sujud biasa. Ada tumaninahnya berlaku, bacaannya berlaku, cuman ada bacaan yang khusus. Subhana man la yanamu wa la yasu. Aduh, belum bisa. Ya udah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Tapi yang khusus itu subhana man la yanamu wa la yasu. Artinya subhana ma suci Allah, man zat. Man di situ bukan man ke orang, tapi ke zat Allah. Subhana ma suci Allah, man dat layanamu yang tidak pernah tidur, wala yasu dat yang tidak pernah lupa atau salah. Baca tuh 3 kali. Setelah itu baru Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wajibni wahdini wa'afni wa'fu anni Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Baru Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau si imamnya melakukan sujud sahwi, si makmum wajib mengikuti si imam melakukan sujud sahwi. Kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, walaupun tadi ada kekurangan, misalkan bagi si makmum secara personal kurang ini kurang itu, maka cukup mengikuti gerakan si imam. Tidak perlu melakukan sujud sahwi secara sendiri. Imam sudah assalamualaikum, si makmum kok sujud sahwi sendiri.
Kecuali begini. Nah, ini pemahaman Pak. Kita imamnya masbuk. Ya, ketinggalan 1 rakaat. Misalkan sholat maghrib sudah 2 rakaat, imam sudah 3 rakaat, kita baru 2 rakaat, kan masih ada 1 rakaat. Ternyata ada kekurangan yang kita lakukan tadi, kesalahannya. Tidak membaca doa, tidak membaca sunnah ab'ad misalnya. Nanti kita sebutkan sunnah ab'ad satu saja. Kemudian tadi yang panjang dipendekkan atau yang pengen dipendekkan, atau kita mengucapkan membaca rukun qauliyah bukan pada tempatnya. Membaca rukun qauliyah bukan pada tempatnya gimana? Fatihah itu dilakukan sambil berdiri kan Pak ya? Tasyahud sambil duduk, selawat sambil duduk, kan gitu Pak. Ini lagi ruku karena kedel baca Fatihah. Ya, lagi ruku baca Fatihah. Baru i'tidal baca selawat. Misalnya, kan kedel. Jadi menempatkan rukun qauliyah tidak pada tempatnya. Ternyata astagfirullahaladzim, ternyata lagi ruku kok malah baca doa yang lain misalkan ya, bukan yang dicontohkan, bukan yang seharusnya, tapi rukun yang bersifat qauliyah. Maka itu lakukan sujud sahwi. Kalau kita nggak paham, ini aliran baru, kan gitu Pak ya? Ini aliran dari mana nih? Kok ada sujud lagi setelah melakukan sujud? Nah, itu ada yang disebutkan sujud sahwi. Karena sujud itu ada 3, sujud sahwi, sujud tilawah, ada sujud syukur, ya. Atau yang keempat ada sujud sholat. Sujud tilawah ketika mendengarkan ayat sajdah, membaca ayat sajdah maka disunahkan melakukan sujud. Kemudian ketika lupa, sujud sahwi. Ketika mendapatkan suatu kehebatan, karunia, rezeki dan seterusnya, maka lakukan sujud syukur dan sujud dalam sholat. Sujud syukur boleh dilakukan dalam sholat, dilakukan di luar sholat. Tapi kalau sujud tilawah atau sujud sahwi dilakukan dalam gerakan sholat, tapi setelah melakukan menyelesaikan semua sebelum melaksanakan salat. Sampai sini ada pertanyaan tadi Bang. Tadi kan kalau yang untuk gerakan 3 kali berturut-turut. Saya kalau misalkan tidak berturut-turut tapi bisa 4 kali gitu, ada jeda. Ada jeda nggak masalah. Apa? Ada jeda? Iya, jeda. Boleh. Karena garuk, saya garuk lagi sebelah sini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada jeda. Ada. Terus, ini gatel nyamuk. Ya. Ada gatel, ada nyamuk pula. Di mana dulu ini? Nah, konsentrasi hati-hati. Terus sini, udah selesai dari sini, balik dulu ke sini. Ada nyamuk. Nah, nyamuk pun jadi gini. Kena, nah, mukul yang kencang bisa jadi batal, tapi cukup. Langsung dibuang. Nih, buang. Kan gitu. Silakan. Boleh. Tapi kalau itu, mohon maaf, yang rambutnya panjang nih biasanya. Peci kan lah ya? Benerin peci. Allah pas sujud benerin lagi. Ada berapa coba Pak? Iya kan? Tangan kiri memasukkan ini, balikin lagi, rukun lagi. Hati-hati bisa mengakibatkan. Kalau sujud kan emang udah gerak, iya, tapi ada gerakan yang di luar sujud. Kalau tadi kan gerakan yang di luar sujud. Seperti Allahu Akbar mau sujud, dia benerin peci dulu, benerin rambut dulu kan. Kalau kita benerin peci dari gini begini, nggak masalah. Tapi kalau rambut agak panjang, kan ada yang ngerumbai ke sini kan, diginiin dulu, set Allah. Atau yang nggak pakai peci malah rambutnya disingkapin dulu, ya. Nah, itu tuh mengakibatkan bisa menambah gerakan di luar gerakan sholat. Monggo ada pertanyaan lagi. Itu kalau yang suka kan saya itu makmum belakangan nih, ada makmum suka noel lah, tempatnya itu yang gerak mundurnya itu. Itu suka banyak berapa kali gerakan tuh? Sama secara prinsip
Gerakannya tidak boleh 3 kali berturut-turut gerakannya. Artinya mundur secara perlahan sekali atau maju, kan bisa maju atau mundur. Kalau yang ditepuknya si makmum berarti kan makmum lagi berdiri berdua nih, ya kan? Nggak usah nempak si imam. Makmum, berarti makmum yang karena si imam sudah tahu bahwa dia sedang berjamaah. Jangan nempuk lagi si imam kali. Gue ditepuk lagi, imam sudah kayak gitu. Imam dia mau ke depan. Maka kalau udah kayak gitu, makmumnya yang ditepuk berarti makmum yang mundur. Ada yang mundurnya gudung gadung gitu kan gitu. Perlahan saja Pak, perlahan. Jadi loncatnya jangan loncat sekaligus. Hati-hati bisa mengakibatkan lebih gerakan dari 3 kali betul-betul. Tapi kalau madhab lain enggak. Mau loncat mau jalan juga jalan B. Ada yang kosong misalkan 1 baris 2 baris depan ada yang kosong. Lewat aja. Saya gitu kan. Cuman gitu. Berarti mungkin. Tapi bukan emang lewat, kalau yang di belakangnya boleh masuk. Tapi kalau sampai ngelakuin sampai betul nggak boleh. Betul nggak boleh nggak boleh. Makanya seperti kita seolah permisi ngerabin gitu kan. Ya sebenarnya tidak dianjurkan kan gitu. Makanya apalagi kalau lagi sholat gitu. Ustaz ngejar anak dulu, batalin aja dulu sholatnya. Anaknya lari misalkan, lari itu kejar anaknya dipegang, lanjutin sholat. Allah. Kayak gitu Pak. Jadi ya kita harus lebih hati-hati. Makanya menurut saya salah satu madhab Imam Syafi'i itu adalah yang sangat ikhtiyat, hati-hati dalam hal gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan gerakan sholat. Itu kalau misalkan imam itu batal, kan kalau yang diketahui selama makmum yang belakang bisa menggantikan. Ya. Misalnya kan udah siap lah ya belakang kanan atau kiri. Nah kalau di tempat yang nggak diketahui misalkan ataupun dia dalam hati ingin membatalkan atau batal tidak diketahui lagi sujud, cara ngasih taunya gimana imam gantinya? Tinggal imamnya tinggal keluar aja, tinggalkan. Terus itunya kalau lagi sujud gimana buat penggantian? Ya Allahu Akbar saja. Setelah Allahu Akbar, ya apakah langsung berdiri Allahu Akbar kemudian dikeluar. Jadi jangan sujud gitu ya. Ada yang mau kabur. Sujud tahunya si imamnya hilang, Pak. Bener itu Pak. Bener. Bisa kejadian itu. kebelet misalkan Karena imamnya kebelet. Ini si makmum udah celengga lagi. belum dengar nih Allahu Akbar. Tahu-tahu imam udah hilang lah. Imam hilang kemana? Itu berarti nepuk berarti. Ya bersuara saja Allahu Akbar. Setelah itu tinggalkan saja. Itu secara otomatis batal. Makanya bangunan sholat itu, bangunan masjid itu ada 2 kamar itu. Itu kamar itu keluar. Ini kadang-kadang cuman kamar yang hanya masuk doang nggak bisa keluar kan? Imam di dalam aja ngapain? Kan gitu. Jadi kenapa ada kamar itu? Tujuannya itu agar ketika imam keluar tidak mengganggu sholat yang lain. Makanya cukup masuk ke dalam kamar tersebut, silahkan ambil air wudhu. Nah yang maju siapa yang maju? Kan itu pertanyaannya. Siapa yang paling tua usianya, yang paling tua ilmunya, yang paling ganteng rupanya, dan yang paling hebat di antara segala-galanya. Nah, ada yang maju 2 orang. Ya, tidak betul begini kan? Nah, gue maju aja. Ternyata ada lagi. Nah, yang satu tahu diri, jangan buah batal atau sholat. Jadi pengen jadi imam 2 kan nggak boleh menjadikan 2 imam dalam satu sholat kan gitu. Jadi bukan posisinya yang di belakang Ustaz, pas. Karena kalau misalnya terlalu jauh kan dia. Betul. Makanya yang paling pas itu adalah yang paling dekat dengan si imam. Makanya tempatkan di dekat imam, belakang imam itu kok driver.
Asisten. Co-pilot kan gitu ya. Asisten. Artinya ketika sesuatu yang terjadi itu yang maju. Iya. Jangan anak-anak yang di belakang imam. Ya kan? Iya. Walaupun sebenarnya Pak asal maju dikit saja beda dikit itu sudah ada pembeda antara makmum dan imam. Ini kalau sudah mentok misalnya gini, mentok nih. Kebetulan di situ anak kecil misalkan ya. Tapi pas kebetulan yang ini ada di sini misalkan. Ini tempat imam nih misalkan. Ini posisi yang biasa imam tuh di sini. Padahal di sini sudah diisi oleh anak kecil atau yang tidak siap untuk jadi imam. Asal maju saja satu langkah, ada perbedaan antara posisi sejajarnya si imam dan imam itu sudah cukup. Sudah cukup. Nggak mesti harus jauh. Makanya nggak usah terlalu jauh juga. Apa yang penting ada pembeda antara posisi imam dan baru perlahan maju. Dua kondisi yang ini tadi kalau di masjid rumah kampung yang udah tersetting, misalnya jamaahnya itu aja gitu Betul. kan, lebih mudah gitu, istilahnya kita kondisikan. Itu kayak di jalan ataupun di tempat kayak kerja kan orang gonta-ganti gitu. Apakah boleh menempuk untuk menggantikan apa? Karena kan bingung nih siapa mau ganti kalau ganti itu. Kalau udah seperti itu, Pak. Kalau udah seperti itu ternyata kita ditinggalkan sholat, ya, ditinggalkan sholat bisa dua pilihan. Satu, lanjutkan sholat saja tanpa imam. Kembali. Berarti tidak memfarid, kita sudah dapat berjamaah. Oh. Kita sudah berjamaah. Jadi, tadi kan idealnya ada satu orang yang jadi imam, gitu ya. Nah, tetapi kalau nggak ada yang mau jadi imam misalnya, lanjutkan saja sholat kan. Tapi kita sudah dapat pahala sholat berjamaah. Tapi secara etika berjamaah tetap harus ada yang jadi pemimpin. Tetap harus ada yang jadi pemimpin. Tapi boleh seperti gini Pak. Kita sholat jadi masbuk. Misalkan Pak Hakim jadi imam. Pak Hakim jadi imam, kemudian datang Pak Ustadz, kemudian datang Bapaknya. Setelah selesai sholat maghrib misalkan, ini 2 rakaat, Pak Hakim sudah selesai 3 rakaat. Ini kan sama 2 nih, sama kan masbuk. Pak Hakim udah selesai. Pertanyaannya, ini di antara 2 ini siapa jadi imam? Jadi itu pertanyaannya. Apakah salah satu yang jadi imam atau nggak usah lagi berjamaah? Karena sudah cukup berjamaah dengan yang tadi. Silahkan, boleh. Jadi nggak mesti melanjutkan berjamaah yang tadi. Salah satu mau jadi imam ya enggak, tinggal salah satu ngikutin. Tapi kalau enggak, masing-masing saja. Boleh, karena sudah dapat berjamaah. Dan ketika jadi imam salah satu lagi bukan berarti dapat 27 kali 2. Ya, imam beda nih. Imam beda nih. Imam yang pertama Pak Hakim, imam yang kedua misalnya Pak Ustadz. Bukan berarti lah, gua dapat 20. Pergerakan lupa rakaat sholat. Ya. Terus tadi apa? Saya tadi lupa. Selain lupa gerakan sholat, apa tadi yang susah tadi? Bacaan atau apa tadi? Baik. Ulangi. Ulang lagi. Yang pertama awal tarkul ba'di min abadi sholat atau ba'dil ba'di. Yang kedua fi'lu ma fima yubtilu amdahu wa yubtilu sawahu. Yang pertama meninggalkan sunnah ab'ad sholat. Yang kedua mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat kalau disengaja, tapi kalau tidak sengaja mengakibatkan tidak batal. Yang ketiga adalah naqlu ruknin qauli ghair mahalihi. Jadi mengucapkan rukun yang bersifat qauliyah bukan pada tempatnya. Jadi ngucapin Fatihah dalam ruku, ngucapin sholawat dalam duduk, padahal posisi mestinya sedang duduk di atas, sedang tasyahud akhir. Dan yang keempat mengerjakan perbuatan yang saat dugaan menambah. Maksudnya gitu. Ini 2, 3, 2, 3. Padahal sudah 3 kata orang, tapi kan baru 2. Nah itu 2, 3, 2, 3, maka tambah dengan sujud sahwi. Jadi ada 4 penyebab yang mengakibatkan seseorang melakukan sujud sahwi. Ya kalau selama ini kan saya tahu kan itu aja. Iya, ada 4 Pak. Ada 4 penyebab seseorang melakukan sujud sahwi. Misalnya kan ruku dibaca sujud gitu ya. Kayak gitu kalian gitu ya. Itu sujud sahwi ya.
bacaan yang mestinya Fatihah dilakukan sambil berdiri, ini Fatihah dalam ruku. Ya. Itu berarti kesalahan, salah posisi bacaan. Qauliyah ya Pak ya, qauliyah. Tapi kalau takbiratul ihram tetap sambil berdiri kan ketika awal sholat. Salam tetap akhir sholat kan, nggak boleh salam ketika di tengah-tengah kan. Nah, tapi kalau bacaannya kan bacaan sholat kan 5. Yang takbiratul ihram, kemudian yang terakhir salam, yang kedua tasyahud, kemudian sholawat, ya gimana ya? Kemudian salam. Ada 5 bacaan sholat yang termasuk rukun qauliyah. Nah itu tidak pada tempatnya, maka lakukan dengan melaksanakan sujud sah seperti itu. Nah itu baru 2, yang satu lagi 2 lagi apa tadi contohnya? Yang mana? Yang 1, 2 lagi. Itu kan baru 2. Yang lupa bacaan sholat, yang lupa tempat bacaan sholat, sama lupa rakaat. Kan? Lupa Ya. menambah rakaat sholat, menambah tambahan dalam sholat. Contohnya 2 lagi. Yang mana? Contohnya 2 lagi, itu kan baru 2, berarti kan ada. Oke, saya ulang lagi Pak ya. Sebab sujud sahwi ada 4, saya ulang lagi. Yang pertama karena tadi apa Pak? Meninggalkan sunnah abad. Nah, itu Yang pertama tadi itu belum Bapak. contohnya kan. Nah, apa artinya belum? Ya, oke. Contohnya. Jadi yang 4 dulu nih. Iya, iya. Yang pertama meninggalkan sunnah abad. Sehingga nanti pertanyaan apa aja sunnah abad. Yang kedua mengerjakan sesuatu yang membatalkan kalau disengaja, kalau tidak disengaja tidak batal. Contoh tadi makan atau dan seterusnya. Yang ketiga memindahkan rukun qauliyah. Bukan mengucapkan rukun qauliyah tapi bukan pada tempatnya. Dan yang keempat mengerjakan rukun fi'li, perbuatan saat dugaan menambah. Itu 2, 3, 4 ya Pak ya. Clear ya Pak? Ya. Clear. Oke. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, apa saja yang termasuk dalam sunnah abad? Kalau disebutkan secara rinci itu semuanya ada 20. Soal terperinci. Tapi kalau secara global, secara umum hanya 7 saja. 7 saja. Secara globalnya dulu. Yang pertama tasyahud awal. Lagi sholat lupa tasyahud awal. Nah tadi ini sudah 2 rakaat, mestinya tasyahud awal. Ini berdiri lagi. Oh ternyata ingat ini ternyata sudah rakaat yang ke-3. Berarti nggak sujud berarti nggak melaksanakan tasyahud awal, maka boleh lanjut saja Pak. Nggak usah balik lagi untuk tasyahud awal. Tinggal nanti ditambah dengan sujud sahwi. Yang kedua duduk dalam tasyahud awal, otomatis satu rangkaian itu namanya. Tadi tasyahud awalnya at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul lillah dan seterusnya. Yang keduanya duduk ketika tasyahud awal. Yang ketiga membaca sholawat ketika tasyahud awal kan, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibah lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sampai situ. Nah, lupa itu dilakukan tasyahud awalnya, nanti satu rangkaian itu mah. Atau baca tasyahud awalnya tidak sambil duduk. Tadi misalnya karena kelupaan apa tadi? Tempat bacaan. Qauliyah, betul. Atau misalkan membaca sholawat pada tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi membaca sholawat pada kanjeng Nabi dulu. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya adalah membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir, Pak. Makanya dalam sholat apa yang tarawih, kan dalam sholat tarawih itu boleh sampai situ saja. At-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul lillah, assalamu alayka ya nabi rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu
alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang rukun yang mana? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rukunnya. Tapi Allah wa ala ali sayyidina itu termasuk sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah abad yang ketika itu ditinggalkan maka lakukan sujud sahwi. Itu Pak. Lakukan sujud sahwi. Jadi kalau di tahiyat awal mah baik salawat kepada Nabi dan apalagi kepada keluarga Nabi termasuk sunnah. Termasuk sunnah sunnah abad. Tapi kalau dalam tasyahud akhir ngucapin ke salawat kepada Nabi termasuk rukun salat. Tapi kalau mengucapkan kepada keluarga Nabi itu termasuk sunnah abad. Kemudian yang kelima kunut, berdiri dalam kunut, kemudian mengucapkan sholawat ketika sedang kunut. Nah ini ada yang begini si imam, kalau yang biasa kunut otomatis sampai sholawatnya. Allahumma hdina fiman hadaitu ajina fiman afaita tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma fa innaka taqdi wa yuqad fa innahu la yadhillu wa la yazmu hadai kabar tarban wa tanfa kanu al muqaddas astaghfiruka wa atubu itu pelangan. Nah, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Nah, ngucapin itu termasuk sunnah abad. Ada yang hanya Allahumma hadini fiman hadaitu afini fiman afaita tawallani fiman taqta barik li fi ma'atik wa qim bi rahmatika syarra ma qadait fa inna taqwa fa inna Allahu akbar. Masyaallah. Tambah dengan sujud sahwi. Gitu Pak. Nanti kalau yang enggak ada yang perlu ya enggak lah. Kan gitu. Gimana kalau si imamnya biasa kunut, kemudian lupa ngucapin, nggak sampai selesai. Makanya yang namanya kunut itu ya sampai tuntas, sampai sallallahu alaihi sampai mengucapkan sholawat. Nah kalau yang tadi kan 7 Pak ya, secara umum 7 secara umum ya. Tapi kalau yang dirinci, misalkan kunut sambil berdiri, kunut berdiri sedang kunut, ngucapin sholawat sedang kunut, berdiri ketika ngucapin sholawat sedang kunut, gitu Pak, dirincinya seperti itu. Iya, dirinya tasawuf awal, duduk ketika tasawuf awal, membaca sholawat dalam tasawuf awal, duduk ketika tasawuf awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasawuf akhir, duduk ketika mengucapkan sholawat kepada keluarga dalam tasawuf akhir. Itu aja Pak, yang harus dirinci sampai 20. Tapi kalau digabungkan cuma 7. Nah, kalau seseorang meninggalkan yang 7 tadi, atau kalau dirinci tadi 20, maka tambah dengan sujud sahwi. Si makmum ternyata yang meninggalkan itu, imam enggak, berarti cukup ditanggulangi oleh imam. Tapi kalau imam yang meninggalkan itu, maka si imam disunahkan melakukan sujud sahwi. Si imam meninggalkan itu, misalkan maaf, tidak kunut, apakah kita sujud sahwi? Nggak usah. Ikutin imam. Gitu Pak. Mau ada pertanyaan? Sujud sahwi satu gerakan yang lupa atau semua kita berupa banyak? Pertanyaan bagus nih. Lupanya itu bukan satu ternyata. Ini kebanyakan lupa. Ini salah, itu salah, ini salah. Borongan ya. Dirapel apa enggak? Enggak, cukup satu kali saja. Jangan ini apain lagi, sujud lagi, ngapain sujud lagi? Satu kali saja untuk melakukan berbagai kita. Benar Pak itu pertanyaan. Beda dengan hukuman Pak ya. Kalau hukuman kan apa namanya ditambah ya. Pasal ini, junto pasal ini. Jadi nambah. Kalau sujud sawi mah enggak.
beberapa kesalahan cukup 1 kali saja. Jangan semua 3 kali salah, 3 kali sujud sahwi, 6 berarti sujudnya berapa kali dalam sholat? Enggak, jadi cukup 1 kali. Bagus Pak. Sujud sahwi itu berlaku juga untuk sholat sunnah ya? Berlaku untuk sholat sunnah. Berlaku untuk sholat sunnah. Jadi bukan hanya sholat wajib, tapi berlaku juga untuk sholat sunnah. Betul Pak? Diingatkan makasih. Jadi ini berlaku untuk sholat sunnah maupun sholat wajib, tapi tidak berlaku untuk sholat jenazah. Sholat jenazah nama sujud. Kenapa nama sujud? Lupa tadi nggak baca sholawat. Dalam sholat jenazah tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Betul Pak, ini banyak ilmu ternyata ya, saling menuntut, saling mengingatkan. Jadi kalau melakukan beberapa kali kesalahan cukup 1 kali saja. Kalau si imam yang melakukan kesalahan, si makmum ikut melakukan sujud sahwi. Kalau si makmum melakukan kesalahan atau tadi hal-hal yang ditinggalkan, cukup ditanggulangi oleh si imam, ditanggung oleh si imam. Apakah itu berlaku dalam sholat wajib saja? Enggak, ini berlaku baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat sendiri bahkan disawinya. Nah, Kayaknya begitu. kalau sholat sujud sahwi, Makanya itu berjamaah. nah, Udah itu. Enaknya jamaah itu. jadi gini ya, Ayo sendiri saya dulu berjamaah itu walaupun cuma Allahu Akbar, ngikutin aja, pikiran kemana-mana, masih dapat pahala Pak. Masih dapat pahala sudah berjamaah. Iman ini lah. Makanya itu berjamaah Pak. Kata kuncinya udah berjamaah. Siapa tuh ada yang nyangkut biar berjamaah kan gitu Pak. Ini mah udah sholat sendiri di rumah, Sujud sahwi. buru-buru, udah gitu lupa gitu kan. Sahwi ya. Ya sujud sahwi. Udah gitu lupa lagi nggak sujud sahwi. Nanti lebih hebat lagi kan. Kata istri jamaahnya ada sujud sahwi. Betul. Nah, ini kalau nggak dibahas tentang sujud sahwi nanti bisa ini aliran sesat ini, nama lagi gerakan sholat kan gitu Pak. Nah ini perlu untuk jadi ilmu buat semua. Makanya terus kita gali kejadian sehari-hari ini untuk kita pahami dari sisi kajian fikih. Ternyata sederhana Pak ya. Sederhana, dan masya Allah, subhanallah, ini para ulama-ulama fikih itu menetapkan hukum itu berdasarkan pengalaman hidup. Seperti Imam Syafi'i, Syekh Sulaim Al-Hadrami, beliau, Imam Nawawi Al-Jalali, beliau mengarang kitab itu sampai, coba Pak, seorang imam laki-laki sampai tahu detail tentang haid. Memang beliau haid? Enggak kan Pak? Tapi beliau melakukan penelitian. Ini kebiasaan haidnya berapa hari, ya kan? Kemudian berapa lama maksimalnya orang haid? Nggak mungkin Pak, cuma di karang-karang gitu aja. Betul nggak Pak? Berarti hasil penelitian yang mendalam baru makanya mohon maaf banget. Sekarang itu kan lagi ngetren orang. Itu hadis atau bukan? Bukan, itu cuma kitab. Masya Allah. Orang ngarang kitab itu Pak, Masya Allah, dengan keilmuannya, hasil ijtihadnya. Seorang ahli fikih yang mengarang kitab itu minimal 1000 hadis menghafal itu Pak. Gitu ya. Jadi kaidah fikihnya udah melotok itu. Nggak mungkin. Kalau sekarang kan beda dengan buku Pak. Kalau pengarang buku kan asal kita bisa ngarang tuh yang ngarang saja. Kalau kitab kan dikaji oleh beberapa ahli kitab, makanya nggak sembarangan. Makanya kalau ada yang seperti itu, cuman kitab karangan orang, bukan hadis, bukan Al-Quran, ya, karena nggak ngaji Pak, ya susah ngejelasin. Tapi kalau ijtihad, gimana caranya ijtihad, cara-cara ijtihad dan seterusnya dari sisi ilmu, justru luar biasa ketika kehidupan sehari-hari dituangkan dalam suatu kitab, kemudian ini dijadikan sebagai pegangan umat Islam, dan luar biasanya apa? Bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi berlaku di negara-negara yang lain. Ini yang subhanallah.
kitab Imam Nawawi itu beliau seorang habaib. Imam Nawawi itu keturunan kelahiran Indonesia walaupun beliau keturunan Arab. Tapi beliau salah satu imam masjid di Taman Suci Makkah Madinah, masya Allah. Makanya masya Allah ketika hal-hal itu terjadi, keilmuan beliau itu manfaat hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan Pak ya. Ada lagi Pak? Satu lagi pertanyaan lagi. Ustaz, Mana? kan tadi membaca sesuatu di luar sesuatu kan membatalkan ya. Ya. Ketika kita sholat lupa kadang suka ada begini, astagfirullahaladzim. Itu kan di luar sholat Betul. batal ya itu. Tidak batal. Oh. Itu tadi melakukan sesuatu kalau disengaja batal, tidak disengaja tidak batal. Haji kan kita sudah terbiasa. Alhamdulillah. Padahal tidak diperbolehkan kalau dalam sholat. Tapi refleks saja keluar. Refleks. Alhamdulillah. Lagi sholat. Kan menambah bacaan, menambah gerakan. Nah, hal-hal Jebret. Astagfirullahaladzim. Lagi sholat tuh. Iya Mbak ya? Nambah kan? Nah, itu kan tidak disengaja. Tidak disengaja. Tapi kalau sengaja mengucapkan yang di luar itu, jangankan itu Pak, baca doa yang tidak biasa kemudian dilafalkan bisa jadi batal kan? Makanya sujud itu kan disunahkan banyak-banyak baca doanya. Tapi kalau ada bacaan yang tidak dicontoh oleh Nabi, tidak dilafalkan, cukup dalam hati saja melafalkan doanya itu. Jangan, ya Allah saya masih punya tunggakan sampai sekarang belum. Kan berarti ngomong bicara, betul nggak Pak? Tapi kalau ngomong galecoknya dalam hati, mah nggak apa-apa. Mau teriak-teriak, tapi dalam hati. Tapi kalau diungkapin, bisa jadi batal kan. Tapi kalau refleks itu keluar dengan sendirinya, karena astagfirullahaladzim, lagi sama, ingat. Ular di depan. Ular depan, Allah Akbar. Mending itu kalau bahaya tuh. Atau ibu-ibu yang latah nanti berarti yang kata-kata jauh ada terus jalan. Titik-titik disensor. Maka itu kan disengaja membatal, tapi karena nggak sengaja, nah itu tambah dengan sujudnya. Jadi sujud sahwi itu karena sahun atau ghaflah, karena lupa atau lalai. Itu kan lalai berarti. Lalai lupa. So, kita itu Pak ya? Luar biasa ya. Nggak kerasa sejam Pak. Pasti sejam ya Pak, sejam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar saya yakin ada dari Allah, yang salah kehilafan saya pribadi, mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah kehilafan saya pribadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadatu Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ghafir Muhammad wa kalimatu Muhammad wa syiwarki Muhammad wa barakatuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على نور الانوار والشر الاشرار وترياك الاخضر المفتاح الباب بشر سيدنا محمد المختار وعلى الاثار واشد الاخيار عدد نعم الله اكبر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم امات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعاء الله. الفاتحة. Jadi ya karena berdoa ya kan istighfar amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kabul.